Yang pertama yaitu adalah definisi teknologi informasi. Nah, untuk mengetahui pengertian teknologi informasi, terlebih dahulu kita harus mengerti pengertian dari teknologi dan informasi itu sendiri. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong atau menyelesaikan masalah yang terjadi pada manusia. Informasi adalah pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian atau penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan bagi penggunanya. Nah, di sini juga ada pengertian teknologi dan informasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu ada Hart and Ken, di mana mereka menyatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan teknologi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lalu yang kedua ada Martin tahun 1999, di mana beliau mengatakan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, software, dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Yang ketiga yaitu ada Lucas tahun 2000. Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Teknologi informasi adalah hal yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Secara implisit dan eksplisit, teknologi informasi atau TI tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi mencakup juga teknologi komunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi ialah merupakan gabungan antara teknologi komputer dan juga teknologi telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi informasi atau IT. Nah, jadi perkembangan teknologi informasi saat ini hampir seluruh sektor manusia menggunakan informasi. Pada kehidupan sosial maupun politik, teknologi tidaklah pernah lepas dari yang namanya kehidupan manusia. Ada beragam hal yang sifatnya baru dalam dunia teknologi, baik itu bersifat dinamis ataupun inovatif, merupakan ciri utama dari kemajuan teknologi. Berdasarkan kebutuhan sehari-hari, banyak yang tidak dapat lepas dari yang namanya teknologi. Teknologi informasi, di dalamnya banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan, seperti hal-hal baru yang sampai saat ini banyak peminatnya. Information Technology atau disingkat dengan IT, dalam perkembangannya di era ini tidak hanya menawarkan inovasi-inovasi terbaru. Banyak hal juga infrastruktur yang dalam pembuatannya banyak membutuhkan teknologi-teknologi terbaru yang sangat dibutuhkan dalam era ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video berikut ini mengenai perkembangan IT atau teknologi informasi. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu.
Setelah kita memahami pengertian dari teknologi informasi dan perkembangan dari teknologi informasi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penerapan IT di beberapa bidang. Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di bidang bisnis, dan yang ketiga di bidang perbankan. Nah, pada bidang pendidikan, kita dapat melihat penerapan IT ini dengan adanya e-learning. E-learning ini semacam sistem pembelajaran berbasis online lewat internet, di mana dengan fasilitas ini kita akan dipermudah untuk mengirim tugas, mengirim materi, sampai ujian pun. Nah, yang kedua yaitu ada di bidang bisnis, di mana pada bidang bisnis ini kita dapat melihat penerapan IT dengan adanya e-commerce. Keberadaan e-commerce ini mampu memfasilitasi bagi para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan perniagaan secara online di internet. Semua aktivitas perdagangan seperti promosi, transaksi jual beli dapat terakomodir dengan baik dan efektif. Nah, yang terakhir yaitu di bidang perbankan, di mana pada bidang perbankan kita dapat melihat penerapan IT pada model transaksi perbankan secara online di internet, atau yang populer disebut dengan internet banking. Dengan fasilitas ini, para user atau nasabah dapat melakukan aktivitas tertentu seperti cek saldo, transfer uang antar rekening via perangkat yang mereka miliki seperti komputer, handphone, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan media massa. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan media. Media menurut Association for Educational Information and Technology atau AECT pada tahun 1997, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sadiman, media merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Nah, secara garis besar, media terbagi menjadi 3. Yang pertama, media cetak, yang kedua, media penyiaran, yang ketiga, media online atau media internet. Perkembangan teknologi yang sangat pesat mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Dahulu, orang untuk mencari informasi menggunakan media konvensional, radio, televisi, dan koran. Namun, berbeda halnya dengan sekarang, di mana orang dengan bermodalkan smartphone sudah bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak. Bahkan, dengan menggunakan media sosial, orang-orang sudah bisa bersosialisasi satu sama lain. Internet merupakan media yang baru muncul setelah media cetak dan media penyiaran. Di Indonesia sendiri, perkembangan infrastruktur dari internet dimulai pada tahun 1980-an dan penggunaannya berkembang hingga sekarang ini. Nah, bisa dikatakan bahwa orang-orang tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Tujuan teknologi informasi. Di sini terdapat 3 tujuan dari teknologi informasi, yaitu yang pertama adalah tujuan teknologi informasi dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah, teknologi informasi sangat berperan penting di dalamnya. Pemecahan masalah di sini berhubungan tentang semua masalah yang terjadi pada manusia. Peran dari teknologi informasi akan sangat vital untuk memecahkan masalah, sebab teknologi informasi di dalamnya terdapat sebuah informasi yang berguna sebagai pemecah masalah yang terjadi pada kehidupan manusia sehari-hari. Yang kedua yaitu teknologi informasi dalam membuka kreativitas. Nah, di sini kreativitas sangat diperlukan dalam teknologi informasi. Dengan beberapa alasan antara lain yang pertama, kreativitas memberikan peluang bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya. Yang kedua, kreativitas memungkinkan orang dapat menemukan berbagai alternatif dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, kreativitas dapat memberikan kepuasan hidup. Dan yang keempat, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Dari segi kognitifnya, kreativitas merupakan kemampuan berpikir yang memiliki kelancaran, keluasan, keaslian, dan perincian. Dan yang terakhir yaitu tujuan teknologi informasi efektif dan efisien. Tujuan teknologi informasi yang efektif dan efisien merupakan hal yang menjadi tujuan utama dalam teknologi informasi. Teknologi informasi semacam komputer merupakan sumber dari informasi yang selalu diakses oleh manusia serta semacam perusahaan atau instansi pemerintahan. Teknologi informasi dapat dibilang efektif
dan efisien sebab teknologi informasi dapat diakses dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Peranan teknologi informasi seperti ini akan berdampak baik untuk kehidupan manusia. Seseorang akan mudah mendapatkan semua informasi dengan lengkap di seluruh dunia tanpa membayar secara mahal. Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi informasi. Yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Dan yang kedua yaitu banyaknya penggunaan teknologi informasi membuka lowongan kerja IT atau jenis lowongan pekerjaan baru lainnya. Dan yang ketiga yaitu mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis. Dan yang keempat, mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan. Yang kelima yaitu mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat. Dampak negatif. Yang pertama yaitu pornografi menjadi hal yang biasa karena mudah diakses. Dan yang kedua, kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk black market atau ilegal. Dan yang ketiga yaitu para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online. Dan yang keempat yaitu munculnya budaya plagiarisme atau penjiplakan hasil karya orang lain. Pengaruh perkembangan teknologi dan media terhadap fenomena globalisasi. Teknologi, informasi, dan komunikasi di sini telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat. Perkembangan dunia teknologi informasi yang demikian pesatnya ini telah membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kegiatan komunikasi yang sebelumnya menuntut peralatan yang sangat rumit, kini relatif sudah digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja alat teknologi ini telah mengalihfungsikan tenaga atau otak manusia dengan pembesaran dan percepatan pengerjaan yang sangat menakjubkan dari teknologi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bahwa di era serba modern sekarang ini, peran teknologi, informasi, dan komunikasi ini tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang kita lakukan di sini akan lebih cepat, lebih mudah, murah, dan menghemat waktu. Teknologi informasi dan komunikasi ini juga memiliki andil yang sangat besar dalam hal sarana pembelajaran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini telah masuk ke dalam kurikulum dunia pendidikan. Dan ini menjadi suatu gebrakan di dunia pendidikan dalam ajang peningkatan potensi belajar. Selain itu, gelombang kemajuan dan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan ini telah membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup pelajar yang lebih dinamis. Dengan adanya hal tersebut, maka pelajar senantiasa lebih menghidupkan dan menyalurkan semangatnya untuk mengeksplorasi ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Nah, kehidupan kita sekarang ini perlahan-lahan mulai berubah dari dulunya era industri berubah menjadi era informasi dan komunikasi. Nah, di balik pengaruh era globalisasi dan informasi ini yang menjadikan dan mengharuskan komputer dan internet dan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai bagian utama yang harus ada dan tidak boleh kekurangan di dunia pendidikan. Ada dua kriteria yang harus dimiliki oleh siswa tersebut, yaitu yang pertama ada di sini siswa dituntut untuk lebih mahir dalam berbahasa asing, dan yang kedua yaitu di sini siswa dituntut untuk lebih memahami komputer dan bisa memakai peralatan komputer itu sendiri. Nah, di sini dua kriteria ini merupakan suatu kriteria yang harus kita hadapi dalam dunia era globalisasi ini di Indonesia maupun di dunia. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat mendorong kita untuk melihat hal kecil sebagai hal yang dapat dijadikan sejumlah peluang yang tersaji di hadapan mata.
Informasi juga dapat menimbulkan sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana pada bidang teknologi itu sendiri. Kejahatan termasuk salah satu kejahatan yang luar biasa, bahkan dirasakan pula sebagai kejahatan misterius yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Kejahatan tersebut berupa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, perang informasi sampah, bias informasi, hacker, cracker, dan sebagainya. Nah, pelajar Indonesia sebagai generasi penerus tidak akan luput dari pengaruh perkembangan buruk teknologi informasi. Nah, dalam hal ini perlu ditanggulangi agar tidak menjadi hal yang dapat menjadikan ancaman bagi para pelajar dalam mencapai masa depan mereka. Dalam menyikapi perkembangan teknologi itu sendiri, semuanya tergantung pada individu masing-masing dan tergantung pada penggunaannya. Terima kasih.